Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip pengobatan serta polifarmasi yang terjadi pada lansia. Pokok pembahasan kita pada video kali ini adalah tentang polifarmasi, yang kedua interaksi obat beserta mekanismenya, selanjutnya adalah bentuk interaksi obat, farmakokinetika dan farmakodinamika. Sebenarnya ini adalah pembahasan dalam ilmu farmakologi atau ilmu farmasi, tapi karena di dalam pemberian atau perawatan pasien lansia sangat tergantung dengan pemberian obat, karena kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi, banyaknya penyakit yang sering diderita oleh lansia, sehingga lansia tersebut tidak terlepas dari pemberian terapi farmakologi atau terapi farmasi atau terapi obat-obatan. Nah, prinsipnya dalam pemberian obat, baik itu pada pasien anak atau pasien dewasa, terlebih lagi kepada pasien lansia, kita harus memperhatikan peresepan obat yang rasional. Nah, sekarang ini kita tidak menyalahkan siapapun. Sering terjadi pemberian resep obat yang tidak sesuai dengan tujuan terapinya. Mungkin saja bisa terjadi karena kelalaian petugas kesehatan, atau bisa juga karena pasien atau masyarakat sendiri yang meminta pemberian obat tersebut, padahal tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, pemberian obat secara rasional itu kita harus perhatikan, di mana pemberian obat itu harus sesuai dengan diagnosis penyakitnya. Selanjutnya harus sesuai dengan dosis dan lama pemakaian obat tersebut. Selain hal tersebut, kita juga harus memperhatikan pemberian obat itu tidak selamanya obat yang mahal adalah obat yang mujarab atau obat yang efektif. Karena banyak pandangan masyarakat saat ini yang menganggap bahwa obat yang mahal itu adalah obat yang lebih bagus, padahal tidak selamanya, karena efektivitas obat itu tidak dipengaruhi oleh harga, tapi dipengaruhi oleh kandungan zat yang ada pada obat tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan rasionalitas dalam pemberian obat kepada pasien, terutama pasien-pasien lansia. Selanjutnya, ada beberapa macam pemberian obat yang tidak rasional. Yang pertama adalah extravagantly drugs prescribing atau peresepan obat yang boros, yang berlebihan. Sudah dikasih paracetamol umpamanya, dikasih lagi ibuprofen yang memiliki efek yang sama terhadap pasien. Jadi pemberian obat secara berlebihan itu tidak rasional, karena selain nanti cuma terjadi salah satu obatnya mungkin tidak berfungsi,
dan bisa saja karena kelebihan pemberian obat itu bisa menyebabkan keracunan atau detoks pada tubuh pasien. Sering kita temui di masyarakat sudah minum paracetamol, minum lagi prokol, minum lagi stopkol, padahal fungsinya sama. Nah, itu termasuk dalam pemberian obat atau konsumsi obat yang tidak rasional, pemborosan. Nah, akibatnya hanya bisa menyebabkan keracunan malah. Dan kalau bagi lansia bisa saja menyebabkan kematian karena mungkin sudah hatinya yang heparnya sudah tidak mampu mendetoksifikasi obat yang masuk, atau karena pada dasarnya obat itu juga ada kandungan racunnya, jadi kalau berlebihan akan berbahaya bagi tubuh. Nah, selanjutnya adalah incorrect drugs prescribing, jadi persiapan obat yang tidak sesuai. Orang sakit kepala dikasih obat sakit hati umpamanya, jadi tidak sesuai dengan diagnosis penyakitnya, tidak sesuai dengan penyakit yang diderita dengan obat yang dikonsumsi. Nah, itu termasuk incorrect drugs prescribing. Selanjutnya adalah multiple drugs prescribing atau polifarmasi. Nah, ini salah satunya kita akan bahas. Polifarmasi ini pada dasarnya adalah pemberian obat yang lebih dari biasanya atau lebih dari kebutuhannya. Kalau beberapa referensi yang saya baca, polifarmasi ini kalau obatnya sudah lebih dari 5 macam yang dikonsumsi secara bersamaan dalam 24 jam. Jadi itu yang dimaksud dengan polifarmasi. Jadi terlalu banyak minum obat. Memang semua obat tersebut dibutuhkan, tapi melebihi dari kebutuhan, maksudnya melebihi dari kemampuan tubuh untuk menerima obat tersebut. Kalau extravagancy tadi dia pemborosan, banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, tapi multiple drugs prescribing ini dia lebih, atau polifarmasi ini dia lebih ke pemberian obat atau jenis obat yang terlalu banyak yang dikonsumsi secara bersamaan. Nah, ini sering dialami oleh lansia karena banyaknya gejala-gejala atau penyakit yang diderita. Nah, dia sudah, contohnya mungkin sudah kena hipertensi, dia juga hiperglikemi, dia juga hiperkolesterol, kena juga rematik. Jadi obat yang diberikan itu sudah berapa macam, memang dikasih obat anti hipertensi, sudah dikasih obat anti kolesterol ataupun obat penurun kolesterol dan sebagainya, sehingga obat yang dikonsumsi harus dalam jumlah atau jenis yang banyak. Nah, selanjutnya persiapan obat yang tidak rasional adalah under drugs prescribing, atau obatnya pemberian obat kurang, tidak sesuai kebutuhan. Ini kurang obatnya, kurang pemberiannya. Apakah karena stoknya yang tidak ada, atau mungkin faktor lain, mungkin karena faktor kelalaian atau faktor memang pasiennya tidak mampu untuk mengkonsumsi obat tersebut. Nah, kita bahas tentang polifarmasi. Nah, jadi persiapan beberapa referensi yang saya dapat, ada juga yang mengatakan kalau sudah lebih dari satu itu sudah termasuk polifarmasi. Tapi menurut Kementerian Kesehatan bahwa persiapan obat yang lebih dari 5 jenis, baik itu obat makan
atau obat salep atau obat injeksi yang digunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi poinnya di sini obat itu lebih dari 5 macam. Baik mau itu dia obat yang diminum atau obat salep atau obat injeksi yang digunakan secara atau digunakan dalam waktu yang lama. Contoh-contoh obat yang digunakan dalam waktu yang lama, contohnya obat TBC, dia harus digunakan sampai 6 bulan. Atau penderita jantung, obat jantung juga itu ada beberapa macam, dia juga harus mengkonsumsi dalam waktu yang lama. Nah, itu yang dimaksud dengan polifarmasi. Jadi lebih dari 5 macam obat dan dikonsumsi dalam waktu yang lama. Nah, ini menurut para ahli itu lebih dari 480 hari. Kira-kira ini dalam waktu 2 tahun, dikonsumsi dalam waktu 2 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan polifarmasi. Nah, pada lansia kita harus hati-hati dalam pemberian obat polifarmasi karena tentu banyak efek yang bisa diakibatkan. Nah, efek-efeknya mungkin efek keracunan atau efek gangguan atau bisa menimbulkan penyakit lain atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu kita harus perhatikan secara baik. Nah, ini ada beberapa ini contoh penyakit pengobatan pada penyakit infark miokard akut atau lebih dikenal sebagai serangan jantung. Nah, ini ada beberapa macam obat yang biasa diberikan. Ini sudah berapa ini? Statin, ACE, beta blocker, aspirin, paracetamol, antidepresan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 macam, berarti sudah termasuk polifarmasi. Karena pemberian obat infark miokard akut ini bisa dibilang harus diberikan seumur hidup kepada pasien biasanya kalau sudah umur lansia, karena kalau tidak diberikan bisa-bisa jantungnya bisa kolaps kembali atau tidak pemumpaan darah ke aliran jantung tidak bagus lagi kalau tidak diberikan intervensi obat. Nah, ini contohnya. Nah, apa akibat atau efek samping dari atau akibat yang ditimbulkan dari polifarmasi? Yang pertama, pemberian obat ini secara berlebihan ini bisa menyebabkan efek samping yang lebih besar. Nah, banyak memang obat-obat yang memberikan efek samping. Contohnya seperti obat-obat obat-obat jantung tadi, atau contohnya obat-obat rematik, obat nyeri bisa menimbulkan peningkatan produksi asam lambung umpamanya. Nah, itu salah satu bentuk efek samping yang terjadi. Nah, kalau cuma satu macam efek samping yang timbul itu mungkin masih bisa ditangani, tapi bagaimana dengan kalau sudah terjadi multi efek samping, sudah banyak efek samping yang terjadi. Nah, yang ada nanti kalau muncul efek samping obat, itu lagi efek samping yang mau diobati, muncul lagi efek sampingnya sampai tidak ada habisnya. Nah, selanjutnya akibat selanjutnya adalah terjadi interaksi obat. Jelas di dalam tubuh obat itu akan berinteraksi, mau baik itu berinteraksi dengan sesama obat, bisa juga berinteraksi dengan makanan, bisa juga berinteraksi dengan zat-zat yang ada di dalam tubuh. Nah, interaksinya itu bisa menyebabkan bisa baik kalau meningkatkan efek terapi, tapi bisa juga lebih buruk. Bisa lebih buruk akibatnya kalau apabila terjadi interaksi. Yang ketiga adalah toksisitas obat atau
akan timbul yang namanya keracunan obat. Ini juga sering terjadi. Yang keempat, penyakit heterogenik. Ini penyakit penurunan kesuburan, baik itu pada wanita maupun pria, karena terlalu banyak mengkonsumsi obat. Nah, kita masuk ke interaksi obat. Nah, dalam interaksi obat itu bisa juga dikatakan sebagai efek dari obat yang dikonsumsi secara bersamaan dengan obat yang lain atau dengan makanan dan minuman tertentu. Jadi interaksi obat itu selain obat yang masuk itu berinteraksi dengan obat yang lain, bisa juga karena adanya makanan-makanan tertentu yang berinteraksi dengan obat, sehingga akan menimbulkan efek terhadap tubuh, baik itu atau terhadap terapinya sendiri, baik itu apakah fungsi terapinya akan meningkat atau fungsi terapinya bisa menurun, atau bahkan akan menimbulkan efek yang lain. Seperti itu. Nah, ini beberapa macam bentuk drugs interaction atau interaksi obat. Obat berinteraksi dengan obat. Yang kedua, obat berinteraksi dengan makanan. Yang ketiga, obat berinteraksi dengan suplemen-suplemen yang dikonsumsi. Selanjutnya, interaksi dengan medical condition atau keadaan-keadaan medis yang ada pada pasien. Mungkin interaksi dengan ada interaksi dengan cairan tubuh, umpamanya cairan lambung atau hormon atau enzim yang ada dalam tubuh. Nah, itu termasuk dalam medical condition. Nah, efek yang bisa ditimbulkan dengan adanya interaksi obat ini, yang pertama, decrease action of drugs, bisa menurunkan fungsi dari obat tersebut. Nah, jadi kalau terjadi interaksi, kemungkinan pertama bisa menurunkan efek obat. Yang kedua, bisa increase action of drugs, jadi bisa meningkatkan efek obatnya. Jadi ini yang bisa diharapkan. Yang selanjutnya adalah cause adverse effect, bisa menimbulkan efek lain yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, ini beberapa interaksi yang terjadi pada pemberian obat. Nah, interaksi yang merugikan interaksi yang dikatakan menguntungkan apabila efek medikasinya bertambah, jadi fungsi obatnya atau efek penyembuhan dari obat tersebut bertambah dan efek sampingnya menurun. Nah, tapi interaksi itu merugikan apabila efek medikasinya berkurang dan efek sampingnya yang meningkat. Jadi seperti itu. Kalau menguntungkan, efek medikasi bertambah, efek samping menurun. Kalau merugikan, dia efek medikasinya berkurang, efek sampingnya yang meningkatkan. Yang diharapkan dalam pemberian obat itu adalah bagaimana efek medikasi itu bisa sesuai dengan penyakit yang ada, penyakit yang diderita. Jadi kalau umpamanya penyakitnya asma, kalau diberikan obat, dia asmanya sembuh. Tapi kalau dia diberikan obat, asmanya tidak sembuh atau bahkan penyembuhannya lambat, tidak sesuai yang diinginkan, dan terjadi juga efek samping, mungkin diberikan obat asma tapi tambah sering sakit kepala, itu termasuk efek samping yang terjadi. Yang diharapkan adalah bagaimana efek samping efek medikasinya bertambah sedangkan efek samping yang menurun. Nah, efek atau mekanisme interaksi
yang sering terjadi pada pemberian obat itu ada dua macam. Yang pertama adalah mekanisme secara farmakokinetika. Yang kedua adalah interaksi secara farmakodinamika. Nah, interaksi farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi apabila suatu obat mengubah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat lain. Jadi kalau interaksi antara obat atau antara makanan atau suplemen atau cairan di dalam tubuh mengubah absorpsi atau penyerapan obat tersebut, atau mengubah distribusinya, atau mengubah metabolismenya dan ekskresinya di dalam tubuh, maka itu yang dimaksud dengan farmakokinetik. Nah, bagaimana proses terjadinya perubahan absorpsi obat akibat adanya interaksi di dalam tubuh? Nah, contohnya ini ada perubahan pH saluran cerna. Jadi ada beberapa obat yang mengakibatkan perubahan pH di dalam saluran pencernaan. Contohnya kita memberikan obat antasida umpamanya, kan tujuannya adalah menurunkan pH. Nah, sedangkan ada beberapa obat-obatan yang membutuhkan pH tinggi di dalam saluran pencernaan. Nah, tapi ketika diberikan bersamaan antara antasida sebagai contoh, pokoknya obatnya ini rata-rata mengandung asam, contohnya asam mefenamat diberikan secara bersamaan dengan obat antasida umpamanya, itu bisa mengurangi efeknya karena secara kinetik asam mefenamat ini akan berfungsi dengan baik apabila pH saluran pencernaan tinggi, sedangkan fungsi dari antasida adalah untuk menurunkan atau meningkatkan pH supaya dia lebih basa, tidak asam. Sedangkan asam mefenamat dia lebih ke asam, jadi tidak akan terjadi interaksi antara obat asam mefenamat dengan antasida jika dikonsumsi secara bersamaan. Itu terkait dengan pH saluran pencernaan. Ada juga perubahan pengosongan lambung. Ada juga terjadi gangguan absorpsi akibat interaksi antara obat dengan makanan. Pokoknya ada makanan-makanan yang memperlambat absorpsi di usus, sehingga obat yang seharusnya diserap secara cepat menjadi lebih lambat karena adanya makanan-makanan atau zat-zat dari makanan yang mengurangi absorpsi atau penyerapan di usus. Nah, yang kedua, perubahan flora usus. Karena adanya obat-obatan ada beberapa obat yang bisa mematikan flora, atau dia bisa juga disebut dengan bakteri baik di dalam usus. Nah, sehingga penyerapan obat yang lain bisa terganggu di usus tersebut. Efek toksik pada saluran pencernaan. Ada juga beberapa obat yang menyebabkan toksit atau keracunan atau racun di dalam saluran pencernaan, sehingga apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat yang lain bisa mengganggu penyerapan obat-obat yang lain. Nah, pada lansia sebenarnya efek dari absorpsi ini tidak terlalu bermakna terhadap bioavailabilitas dari obat, karena ini lebih ke ini lebih ke efek dari obat yang dikonsumsi, jadi tergantung obatnya. Jadi tetap berpengaruh terhadap penyerapan obat, tapi tidak terlalu bermakna karena
gangguan itu terjadi disebabkan karena fungsi obatnya sendiri, bukan dari dalam tubuh. Nah, selanjutnya dari segi distribusi obatnya, ini ada beberapa faktor yang menentukan distribusi obat, termasuk dalamnya adalah komposisi tubuh, ikatan antara plasma dengan protein, serta aliran darah dari organ dan aliran darah organ, dan lebih spesifik menuju lagi ke jaringan. Nah, ini distribusi ini maksudnya prosesnya dari setelah diserap oleh usus, maka zat-zat obat ini akan diangkut oleh darah. Jadi pengangkutan atau distribusi dari obat ini, itulah yang dilakukan oleh darah. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi secara farmakokinetik. Jadi diantar ini obat dari saluran pencernaan ke tujuannya, itu yang dimaksud dengan distribusi. Nah, jalur distribusi ini bisa dipengaruhi oleh komposisi tubuh. Nah, pada lansia jelas terjadi yang namanya komposisi tubuh, jelas terjadi perubahan komposisi tubuh. Kita bahas sebelumnya, pada lansia itu terjadi penurunan volume cairan dan terjadi peningkatan total lemak. Nah, itu yang termasuk komposisi tubuh. Ikatan plasma dengan protein serta aliran darah. Nah, pada lansia juga sering terjadi gangguan pada aliran darah, sehingga jelas akan mempengaruhi distribusi obat. Nah, ditambah lagi ada beberapa obat yang mempengaruhi distribusi obat yang lain, sehingga perlu diperhatikan bagaimana distribusi obat satu dengan obat lain, supaya efektivitas pemberian obat bisa terasa atau bisa terjadi pada pemberian obat terhadap lansia. Nah, pada lansia semuanya akan mengalami perubahan dengan bertambahnya usia, ini jelas. Akibatnya konsentrasi obat akan berbeda pada pasien lanjut usia jika dibandingkan dengan yang lebih muda pada pemberian dosis obat yang sama. Nah, jadi karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, kita harus memperhatikan konsentrasi obat yang diberikan kepada lansia. Tidak boleh lagi disamakan dengan konsentrasi obat dengan konsentrasi atau dosis yang diberikan kepada orang yang lebih muda. Nah, ini tadi kita bahas di distribusi yang tentang komposisi tubuh. Nah, kita ketahui bahwa pada usia lansia itu konsentrasi cairan tubuh itu akan menurun. Akibatnya untuk mengkonsumsi obat-obat yang larut dengan air akan menambah waktu penumpukan obat tersebut di plasma atau di darah. Kenapa? Karena distribusinya lambat, karena cairannya yang membawa obat ini kurang. Jadi seperti umpamanya PT jurusan atau mobil jurusan yang membawa obat yang larut air ini kurang, sedangkan obatnya banyak, sehingga terjadi penumpukan penumpang atau terjadi penumpukan obat-obatan di darah. Distribusinya akan lambat. Jadi kita harus memperhatikan kalau memberikan obat kepada lansia, obat yang larut dengan air itu diberikan dosis yang diberikan itu tidak boleh langsung banyak, tidak boleh dalam jumlah yang banyak, diberikan sedikit-sedikit, tapi sering. Mungkin kalau dia kebutuhannya umpamanya 3 tablet satu hari, 3
3 tablet satu hari, jangan kita langsung berikan 1 tablet 1 kali. Kita mungkin satu dalam pagi umpamanya diberikan setengahnya, nanti jam-jam 10 dikasih lagi setengahnya, supaya nanti obat ini nanti sudah sampai ke tujuannya, baru diberikan lagi obat yang lain, karena distribusinya akan lambat. Nah, sedangkan untuk obat yang larut dengan lemak, karena konsentrasi lemak yang ada pada lansia itu cenderung akan meningkat, maka distribusi obat yang mengandung lemak itu akan meningkat. Nah, jadi kalau obat yang larut pada lemak, dia akan cepat hilang di plasma, cepat hilang di peredaran darah. Tapi dia menumpuk di mana? Dia akan menumpuk di sel sebelum digunakan. Nah, karena terlalu cepat pengantarannya, belum mau dipakai sudah ada di sel. Jadi dia akan menumpuk di sel-sel sebelum digunakan. Nah, seperti itu prinsipnya dalam pemberian obat terhadap komposisi tubuh pada lansia. Selanjutnya, ikatan plasma dengan protein. Nah, albumin ini pada lansia itu akan menurun, sehingga obat-obatan yang bersifat asam akan berikatan dengan protein albumin dan akan menyebabkan obat dalam bentuk bebas yang meningkat. Jadi nanti kalau obat-obat yang mengandung asam, termasuk seperti asam mefenamat atau obat-obat anti nyeri, kebanyakan itu karena albumin yang ada pada lansia itu menurun. Nah, sedangkan di dalam protein itu yang mengikat obat-obat yang mengandung asam itu adalah albumin, maka jika terlalu banyak konsumsi obat yang mengandung asam, akan terjadi obat dalam bentuk bebas di dalam darah, lebih banyak dalam bentuk bebas, tidak berikatan dengan plasma. Sehingga yang terjadi konsentrasi obat dalam plasma juga akan meningkat. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi prinsip pemberian obat yang mengandung asam hampir sama dengan pemberian obat yang mengandung atau larut dengan air. Nah, seperti itu. Aliran darah pada organ. Penurunan aliran darah pada organ pada lansia akan mengakibatkan penurunan perfusi darah. Jadi distribusi darah ke organ-organ itu juga akan menurun, karena alirannya juga menurun, sehingga penurunan distribusi obat ke jaringan juga akan menurun. Nah, jadi tetap kalau pemberian obat itu secara berlebihan kepada lansia, yang terjadi adalah penumpukan obat di aliran darah. Nah, kalau terjadi penumpukan obat yang terlalu banyak di dalam aliran darah, tentu akan menyebabkan toksik atau keracunan pada lansia. Nah, yang selanjutnya adalah dalam eliminasi. Nah, obat-obat yang dikonsumsi secara umum, bukan hanya pada lansia, itu dua organ yang sangat berperan untuk dalam metabolisme obat tersebut, atau fungsi metabolisme dan fungsi eliminasi. Ada dua organ yang sangat berperan. Yang pertama dalam metabolisme itu itu adalah hati, jadi atau hepar. Nah, hepar ini salah satu fungsinya adalah bagaimana menghilangkan efek toksik pada obat. Nah, selanjutnya ginjal, sedangkan ginjal ini berfungsi mengeluarkan zat-zat yang sudah dari obat tersebut yang tidak digunakan oleh tubuh. Nah, dua organ ini sangat berfungsi, sangat berpengaruh pada pemberian obat. Nah, makanya sedangkan pada lansia itu dua organ ini juga akan sangat berpengaruh, akan sangat berubah fungsinya, berubah
atau menurun fungsinya karena seiring dengan usia fungsi-fungsi organ itu banyak yang menurun, termasuk dua organ ini. Mungkin disebabkan karena masa mudanya terlalu banyak mengkonsumsi obat atau terlalu banyak mengkonsumsi zat-zat yang menyebabkan toksit atau racun terhadap dua organ ini. Nah, jadi prinsipnya dalam pemberian obat pada lansia kita harus memperhatikan obat-obat yang mudah diekskresi atau dieliminasi oleh organ hati dan ginjal. Nah, itu selanjutnya kita masuk ke farmakodinamika. Nah, farmakodinamika ini lebih ke interaksi antara obat pada sistem reseptor tempat kerja dan sistem fisiologik yang sama. Jadi kalau obatnya sudah sampai ke tujuan, nah reseptor ini adalah tujuannya atau tempatnya itu obat digunakan. Nah, setelah sampai di tujuannya, nah di situ sudah masuk ke fungsi farmakodinamikanya atau fungsi secara sederhana adalah sudah bagaimana penggunaannya itu obat. Jadi secara interaksi obat yang terjadi pada reseptor, tempat kerja dan sistem fisiologik yang sama. Nah, efeknya adalah akan membuat ketika obat tersebut sudah masuk ke dalam reseptor atau tempat kerjanya, yang terjadi bisa terjadi adiktif, atau kalau terjadi interaksi antara obat bisa menyebabkan adiktif atau kecanduan terhadap obat tersebut. Nah, kecanduan di sini maksudnya kalau tidak diminum, penyakitnya tetap akan muncul, penyakitnya akan tetap ada. Contohnya mungkin kalau orang rematik, kalau sudah terbiasa minum dengan obat rematik, kalau tidak diminum lagi muncul lagi rematiknya atau sakit lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan adiktif. Nah, selanjutnya yang bagus adalah apabila terjadi sinergi, artinya terjadi kerjasama yang baik antara obat tersebut, beberapa macam obat yang masuk. Ini maksudnya ini sinergi. Selanjutnya adalah antagonistik. Nah, ini juga yang berbahaya. Antagonistik berarti dia saling obatnya itu bukan lagi antar penyakit dengan obat yang berlawanan, tapi antar obatnya. Satu obat dengan obat satu dengan obat yang lain, mereka yang saling secara kalau secara nyata kita bisa katakan mereka yang berkelahi. Nah, seharusnya mereka berkelahi dengan mereka melawan penyakitnya, tapi kalau ketika terjadi interaksi obat di dalam reseptor tersebut, yang berkelahi adalah antara obat dengan obat. Nah, apa yang terjadi? Nah, justru akan memperburuk penyakit. Tidak akan efek terapi tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah efek dari antagonistik tersebut. Nah, akan menyebabkan efek lain lagi di dalam tubuh. Nah, itu yang bedanya tadi. Kalau farmakokinetik dia interaksinya itu mulai dari sebelum dia masuk di tujuannya, mulai dari distribusinya atau mulai dari penyerapannya di usus atau di lambung, selanjutnya distribusi atau pengantarannya dari setelah diserap, pengantarannya di aliran darah. Selanjutnya yang ketiga eliminasi atau pembuangannya, itu farmakokinetik. Sedangkan farmakodinamik itu sudah terjadi di dalam reseptor atau tempat kerjanya obat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang akan terjadi ada 3 macam tadi: adiktif, sinergik, dengan antagonistik. Nah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam
pemberian obat pada lansia. Di sini ada beberapa macam, sebenarnya banyak yang harus kita perhatikan, tapi yang penting yang pertama adalah obat itu diberikan kalau ada indikasinya. Jadi kita tidak memberikan obat secara sembarangan. Mungkin sakit kepala langsung diberikan lagi obat atau bagaimana. Nah, kita harus memberikannya sesuai dengan indikasi, sesuai dengan diagnosis yang ada. Jadi dalam memberikan pengobatan kepada lansia kita harus memperhatikan betul-betul diagnosis penyakit yang diderita. Yang sampai kita memberikan obat tidak sesuai indikasi, itu akan menimbulkan bahaya pada lansia sendiri. Selanjutnya, pilihan obat yang diberikan itu harus sesuai dengan rasio yang paling menguntungkan. Jadi karena pada dasarnya obat ini mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tubuh, maka kita harus mempertimbangkan segala macam hal untuk dalam pemberian obat. Kita melihat rasio yang pilihan yang paling menguntungkan, baik itu menguntungkan terhadap efek obatnya maupun menguntungkan dalam faktor biaya yang seperti yang saya katakan tadi, faktor pembiayaannya. Selanjutnya, dosis awal obat diberikan setengah dosis yang didapat ketika usia dewasa muda. Jadi prinsip kalau orang sudah biasa mengkonsumsi obat, umpamanya pada masa dewasa, anggaplah dia mengkonsumsi obat paracetamol umpamanya. Jadi ketika masuk usia lansia, kita tidak harus di usia muda umpamanya dia mengkonsumsi paracetamol 500 mg per hari pada saat, atau 1500 mg per hari. Nah, pada usia lansia kita tidak boleh langsung memberikan dosis 1500 mg per hari. Kita harus memulai dari setengahnya. Jadi kita harus mulai minimal maksimal 750 gram per hari, seperti itu. Nanti kalau obatnya belum menunjukkan efek yang bermakna, baru kita tingkatkan sedikit demi sedikit supaya tujuannya tubuh lansia ini bisa beradaptasi sedikit demi sedikit dengan obat yang diberikan. Jangan sampai kalau diberikan obat langsung secara utuh, secara full, nanti bisa berpengaruh buruk pada tubuh lansia, karena kita ketahui bahwa lansia sudah mengalami berbagai macam penurunan fungsi, baik penurunan fungsi maupun fisiologis maupun psikologis dari tubuh lansia. Selanjutnya, dosis dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan respon klinik. Seperti saya katakan tadi, ditingkatkan sedikit demi sedikit sampai menemukan dosis yang tepat, ya, seperti itu. Jadi kalau mungkin pada saat dewasa diberikan dosis 3x1, nah nanti pada saat usia lansia jangan langsung dikasih 3x1, atau bisa juga dikasih setengah obatnya dulu, dipotong obatnya, jangan langsung dikasih 1 biji. Ya, itu berapa prinsip pemberian obat pada lansia supaya pengobatan yang diberikan itu bisa efektif. Dari fungsi terapi obat bisa didapatkan, dan efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut juga bisa dikurangi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami, dan apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di komentar. Selanjutnya nanti pembahasan terakhir kita membahas tentang asuhan keperawatan pada lansia. Jadi seperti biasa dari pengkajian, apalagi dari pengkajian, diagnosis, intervensi,
implementasi dan evaluasi nanti kita bahas di video selanjutnya. Saya akan bahas secara singkat. Selanjutnya kalian yang selanjutnya saya akan tugas akhirnya adalah membuat asuhan keperawatan pada lansia, karena Anda sebagai seorang calon perawat harus tahu dalam menyusun dokumentasi keperawatan, yaitu asuhan keperawatan. Kalian harus mahir di situ. Dan nanti pada video terakhir minggu depan saya akan berikan videonya. Nah, dan sekaligus memberikan tugas akhirnya sebelum kita masuk ke final. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.